Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang memberikan pengalaman mengenai teori-teori pembangunan dan dalam kacamata ekonomi, faktor-faktor pendorong pembangunan dan isu-isu pembangunan yang terkait dengan isu-isu ekonomi pembangunan. Adapun capaian pembelajaran program studi yang dirujuk pada Magister Studi Pembangunan terkait mata kuliah ini adalah CPL nomor 2, yaitu membuat penilaian dan merumuskan masalah pembangunan. Mata kuliah ini mempunyai 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep ekonomi pembangunan. Kemudian, mahasiswa mampu memahami teori dan model pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami topik-topik dalam ekonomi pembangunan seperti ketimpangan wilayah, model migrasi wilayah kota, globalisasi, teknologi transfer, investasi, dan ekonomi lingkungan. Adapun penilaian untuk mata kuliah ini adalah 40% merupakan tugas mandiri yang terdiri dari 4 tugas kecil. Masing-masing bobot tugas kecil tersebut adalah 40%. Kemudian 40%-nya lagi adalah tugas besar. Tugas besar ini adalah mahasiswa menuliskan esai terkait dengan topik-topik khusus ekonomi pembangunan. Mahasiswa dapat merujuk paper-paper terkait ekonomi pembangunan dan memberikan kritik terhadap paper-paper tersebut dikaitkan dengan teori yang sudah dipelajari. Kemudian 20% adalah absensi. Kehadiran sangat penting dalam mata kuliah ini. Nah, adapun buku yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah pertama, buku oleh Todaro dan Smith, Economic Development. Kemudian buku oleh Debratz Ray, Development Economics. Kemudian buku oleh Perkins terkait dengan ekonomi pembangunan lanjut. Ini merupakan 3 pustaka utama yang digunakan dalam mata kuliah ini. Dan terkait dengan bahan-bahan terbaru, mahasiswa akan diberikan paper-paper terbaru mengenai isu-isu terkini tentang development economics yang dapat ditinjau dalam LMS EduNext ITB. Perkuliahan dilaksanakan secara ceramah dan juga dilaksanakan tanya jawab beserta tugas mandiri untuk mahasiswa mereview dan juga mengaplikasikan pelajaran yang sudah dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita masuk di dalam kuliah ekonomi pembangunan, terutama di modul 4 tentang teori pertumbuhan neoklasik. Nah, pembahasan hari ini sebenarnya terkait dengan modul RPS yang sudah saya bagikan, terutama untuk kelas ekonomi pembangunan lanjut ini. Mahasiswa diharapkan mampu memahami teori dan model pertumbuhan ekonomi. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah mempelajari model pertumbuhan Harrod-Domar. Jadi sebenarnya model pertumbuhan ekonomi di dalam mata kuliah ini ada 3 jenis. Yang kemarin kita sudah pelajari model pertumbuhan Harrod-Domar, dan sekarang kita akan mempelajari model pertumbuhan ekonomi Solow, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai model pertumbuhan endogen. Nah, khusus untuk hari ini kita akan membahas mengenai model pertumbuhan ekonomi Solow. Nah,
Jadi model pertumbuhan ekonomi Solo atau kita kenal sebagai model pertumbuhan neoklasik ini merupakan kelanjutan dari model Harrod Domar. Yang dimana kalau di model Harrod Domar itu dia tidak mengakomodir law of diminishing return. Tapi di dalam model Harrod Domar ini dia mencoba mengadopsi itu. Kemudian juga pada model Solo ini berbeda dengan model Harrod Domar. Kalau model Harrod Domar itu hanya mengasumsikan kapital sebagai mesin penggerak ekonomi utama. Tapi kalau di model Solo ini boleh substitusi antara kapital dan tenaga kerja. Nah, jadi di sini perusahaan itu bisa mensubstitusi, boleh dia kapital intensif atau boleh dia labor intensif. Nah, kalau di dalam model Harrod Domar, capital output ratio itu dianggap tetap. Tapi kalau di dalam model Solo, capital output ratio ini adalah variabel yang bebas. Jadi tergantung pada perusahaan atau negara melakukan peningkatan capital output ratio. Semakin tinggi peningkatan capital output ratio-nya tuh semakin baik. Nah, pertama-tama saya jelaskan dulu ya tentang produktivitas ekonomi. Nah, jadi produktivitas ekonomi atau kita bilang sebagai seluruh ekonomi di dalam satu negara itu terdiri dari akumulasi modal dan tenaga kerja. Dan fungsi ini mengalami yang namanya law of diminishing return. Ada yang tahu tentang law of diminishing return? Berarti yang kalau semakin ditambah jadi semakin hasilnya cenderung menurun gitu ya. Benar Mas Rehan, semakin bertambah entah itu setiap unit kapital atau setiap unit labor, maka output atau kita bilang di sini produktivitas ekonomi akan semakin turun. Jadi ada setiap penambahan marginalnya akan semakin turun. Nah, itulah dinamakan law of diminishing return. Nah, ini terjadi baik di modal maupun labor. Nah, jadi rekan-rekan kira-kira masih ingat nggak kayak formula awal model Harrod Domar? Ya mungkin lupa ya. Ya saya refresh dulu ya. Nah, jadi di model pertumbuhan Harrod Domar itu kan dituliskan bahwa K sama dengan 1 dikurangi depresiasi dikali dengan stok K ditambah dengan saving. Nah, ini kalau kita bagi gitu kan ya, seluruhnya menjadi per kapita, dan jangan lupa S ini adalah saving rate dibagi dengan total ekonomi. Nah, sehingga ini pas kita bagi semuanya dengan jumlah penduduk, nah ini menjadi K kecil atau kapital masa depan, kapital per kapita. Nah, dan sini ditambah ada di sini faktor pertumbuhan penduduk. Nah, ini depreciation rate masih ada, dan ini adalah stok kapital per kapita ditambah dengan saving rate dikali karena Y ini kita bagi per jumlah penduduk, dia menjadi PDB per kapita. Nah, jadi Y ini bisa kita asumsikan dia menjadi fungsi dari kapital per kapita. Nah, ini kalau kita tuliskan secara sederhana, Y-nya kita ganti dengan FK, maka rumusnya menjadi seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada sisi kanan dan sisi kiri. Nah, di sisi kanan itu adalah kapital di masa depan yang fungsinya dipengaruhi dengan pertumbuhan penduduk atau N. Sehingga kalau kita gambarkan di dalam grafik, dia fungsinya menjadi garis linear seperti ini. Nah, kenapa linear? Karena memang di sini fungsinya fungsi linear. Nah, tapi yang di sebelah kanan, nah di sini kita punya stok kapital, tapi di sini kita punya fungsi dari kapital.
yang dimana fungsi kapital per kapita itu sudah kita kemukakan sebelumnya yang mengalami law of diminishing return, sehingga modelnya menjadi belok seperti ini. Nah, sekarang rekan-rekan bisa lihat nih, ada ke skenario dua negara. Negara pertama yang stok kapitalnya sangat rendah dan negara kedua yang stok kapitalnya itu sangat tinggi. Nah, saat kita analisis growth path-nya, nah untuk negara yang stok kapitalnya itu rendah, nah dia akan berada di sini sisi kanannya. Namun di sini sisi kanan lebih besar daripada sisi kiri. Untuk memenuhi keseimbangan, maka dia akan bergeser ke sini lagi. Tapi di pas berada di sisi ini, dia masih menemukan ruang untuk bergerak karena sisi kiri dan sisi kanan itu masih tidak sama. Akhirnya growth path-nya terus bergerak sampai dia menemukan titik seimbang. Nah, ini yang menjelaskan ketika negara yang modalnya sedikit atau developing country, nah ini pertumbuhan ekonominya akan terus tinggi sampai ke titik jenuh. Nah, sementara untuk negara maju yang kapitalnya itu sangat tinggi, begitu kan ya. Nah, dia akan merasa wah ini ada ruangan untuk melakukan efisiensi dan seterusnya. Sehingga di sini untuk negara yang terlalu maju, dia akan mengalami penyusutan ekonomi. Nah, ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi mereka itu minus. Nah, jadi kenapa sih semuanya harus bertemu pada steady state atau titik jenuh, begitu kan ya? Karena model Solow ini mengasumsikan bahwa seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang, pertumbuhan ekonomi akhirnya akan nol. Semuanya akan sampai ke titik jenuh. Yang ini yang dibilang titik jenuh ini adalah titik yang paling efektif untuk berproduksi. Nah, jadi dalam implikasinya, Solow model ini mengatakan baik negara maju maupun negara berkembang akan bertemu pada satu titik. Suatu saat negara berkembang akan catch up dengan negara maju. Sementara negara maju dia akan mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Nah, jadi sampai di sini. Namun faktanya rekan-rekan ini kita melihat ya negara-negara berkembang seperti Vietnam, Indonesia, Cina terus berkembang. Namun untuk negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, kalau menurut model Solow mereka harusnya turun pertumbuhan ekonominya. Tapi setelah 200 tahun data ini menunjukkan bahwa negara maju itu tetap tumbuh. Nah, jadi catch up itu tidak terjadi karena negara-negara berkembang berusaha mengejar negara maju, tapi negara maju tetap tumbuh. Nah, ini yang menjadi kritik pada Solow model yang nanti akan dijelaskan dalam teori endogenous growth, bahwa pentingnya teknologi. Baik, sampai di sini teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya. Itu akumulasi kapital itu apakah hanya secara jumlah penduduk atau kualitas sumber daya manusianya itu dimasukkan juga? Ya. Jadi kalau di dalam model Solow ini dia belum sampai ke arah mengasumsikan bahwa penduduk itu punya namanya sumber akumulasi pengetahuan. Dia hanya menganggap penduduk itu hanya sebagai pekerja atau labor. Nah, ini sebenarnya menjadi kritik dari model Solow yang di dalamnya di model endogenous growth mereka mengasumsikan bahwa penduduk ini bukan hanya bekerja tapi sebagai penghasil teknologi dan pengetahuan. Ini yang menjelaskan kenapa negara-negara maju itu investasi besar pada sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia ini yang akan menghasilkan teknologi baru dan menumbuhkan ekonomi baru. Demikian Mas Rehan. Cukup. Terima kasih.
Ya, nah, jadi rekan-rekan, saya harap dengan perkuliahan hari ini ya, rekan-rekan bisa memahami model Solo yang merupakan model neoklasik. Jadi ini merupakan model pertumbuhan ekonomi kedua setelah model ekonomi klasik Harold Domar. Nah, jadi di dalam tugas yang akan teman-teman kerjakan ya di dalam LMS, di situ saya meminta rekan-rekan untuk merefleksikan kenapa tidak terjadi konvergensi dalam ratusan tahun ini. Dan di sini rekan-rekan, ini kan baru satu insight yang saya kemukakan. Mungkin rekan-rekan akan menemukan insight yang lebih baru lagi tentang kritik pada Solo model ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.